Jamaah Kopi Darmo TV9 Nusantara. Di sore hari ini kita akan membahas sebuah agenda spesial dari Nahdlatul Ulama yang akan dilaksanakan besok. Ada yang bisa tebak kira-kira rangkaian acara apakah ini? Yaps, di sore hari ini kita akan membahas dan menyambut Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Kopi Darmo. Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali dengan saya Indah Kumaidi kembali hadir lagi menjumpai Anda tentunya dengan program kesayangan kita yaitu Kopi Darmo. Di sore hari ini Indah sudah mengundang ya salah satu narasumber yang sekaligus dengan ini menjadi Ketua Panitia Lokal Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2026. Ini adalah Yai Haji Muhammad Bahauddin atau akrab kita sapa Gus Baha. Assalamualaikum Gus Baha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini sehat Gus kabarnya? Alhamdulillah. Nah ini berarti sekarang di mana ya posisinya? Sekarang saya di rumah. Karena kalau persiapannya kan juga di sekitar rumah untuk tempat-tempatnya. Di pelosok. Di pelosok ya? Oke. Nah. Jadi memang sudah standby. Mungkin nanti malam sudah running berbagai hal lagi ya? Iya, bukan hanya dari semalam ya, lebih ke mungkin 1 minggu terakhir ini. Oh, oke. Udah ya, semuanya dari survei lokasi, juga dari apapun itu disiapkan. Karena kebetulan ini juga persiapannya bisa dikatakan agak mendadak. Kurang dari 1 bulan kita mempersiapkan acara Munas Kombes ini. Jadi ya agak gedebak-gedebuknya ada. Gedebak-gedebuk sekali kayaknya. Betul, ya. Ini kayaknya pertanyaannya salah, bukan sehat. Sudah tidur Gus tadi malam? Tidurnya berapa jam ini untuk ngurusin? Oke, berarti kurang dari 1 bulan untuk menyiapkan acara ini. Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Langsung saja Gus Baha. Ini melihat bagaimana Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2026, kira-kira apa yang berbeda dan semangat apa yang dibawa di tahun ini? Kami silahkan Gus. Ya, terima kasih. Jadi apa yang ada di Munas ataupun Kombes yang dilaksanakan di pelosok ini, kita fokus utamanya adalah agar bagaimana musyawarah, karena kita tahu Munas Kombes ini adalah persiapan menuju muktamar. Persiapan awal menuju muktamar. Jadi harapan dari kita bagaimana Munas ini mampu mempersatukan NU benar-benar menjadi kompak, benar-benar seia sekata, serta mengembalikan ruh daripada NU itu sendiri. Kami di pesantren seringkali kemudian mendapatkan dawuh dari Romo Yai kami, Romo Yai Nurul Huda Jazuli, bahwa antara NU dengan pesantren ini adalah 2 hal yang gak bisa dilepaskan, 2 hal yang seharusnya selalu melekat, bahwa prinsipnya adalah NU merupakan pesantren besar, sementara pesantren merupakan NU kecil. Dari prinsip itulah kemudian kami dengan senang hati menerima tawaran untuk menjadi tuan rumah Munas Kombes. Ya, harapannya NU ini benar-benar kembali ke pesantren, ruh daripada NU itu juga akan utuh seperti sejak kala bagaimana Mbah Yai Hashim menciptakan atau menggagas adanya Nahdlatul Ulama ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi semangat ngaji yang kita tebarkan. Oke, baik. Tapi melihat tema yang diangkat di tahun ini adalah menata jamiah, menguatkan jamaah dan menuntun peradaban, betul ya? Betul, ya. Oke, itu mungkin tema yang ada. dari Gus Baha sendiri bisa menjelaskan juga kepada pemirsa yang sedang menonton sekarang dasar dari pemilihan tema ini, lalu kenapa harus tema ini yang diangkat? Ya, kurang lebih seperti ini. Kita tahu bahwa di zaman saat ini, di mana tidak semua apa yang ditampilkan di media sosial utamanya itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sekarang mudah sekali orang nggak perlu mondok bisa menjadi ustadz. Ya. Orang kemudian bisa tanya hukum melalui Google, bisa melalui AI yang sekarang beredar di mana-mana. Akan tetapi sekarang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian konsistensi NU dalam menjaga kualitas kader-kadernya, dalam mampu untuk mengkaderkan kiai-kiai yang mampu benar-benar ilmiah, amaliyah ilmiah, yang ilmu keagamaannya tidak hanya secara zahir saja, tapi secara batin dari dalam juga memiliki ilmu yang seharusnya. Jadi secara singkat, kenapa kok kemudian itu dipilih?
Satu, agar kemudian sama umat Islam ini ittihad wal wahdah, kita Oke. kompak, lillahi kalimatillah, juga agar kita secara kualitas yang kita tampilkan kepada masyarakat tidak kalah dengan mereka-mereka yang mungkin hanya mengandalkan atau hanya memanfaatkan semata status keilmuan itu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi melihat juga kondisi yang terjadi di Kondisi saat lapangan ini, betul. untuk menjawab persoalan Menjawab tersebut ya. masalah, ya. Oke, ini tadi saya sudah lihat tapi baru sekilas untuk Iya. rundown dan rangkaian acara yang ada. Ini karena Gus Bak sendiri pasti sudah hafal di luar kepala ini. Sebenarnya rangkaian acara dari awal sampai akhir kurang lebih seperti apa, Gus? Munas dan Kombes, itu kan kalau Munas Alim Ulama, itu agendanya adalah untuk persidangan atau pembahasan bahsul masail di istilah kita, pembahasan-pembahasan fikih yang harus diselesaikan. Oke. Nanti untuk Munas Alim Ulama ada 3 komisi. Yang pertama adalah komisi waqi'iyah. Kalau waqi'iyah ini berarti pembahasan lebih kepada yang sekarang sedang terjadi, realita yang terjadi, Oke. kemudian diselaraskan dengan ilmu fikih yang sudah dikonsepkan oleh para ulama terdahulu. Jadi bagaimana kemudian semisal nanti teknologi, sekarang ada teknologi yang canggih, ini apakah kemudian teknologi ini mampu dikatakan sama seperti rumusan para ulama di zaman dahulu yang pastinya belum ada teknologi. Oke. Nah, semacam itu nanti di komisi waqi'iyah. Ada juga yang namanya komisi maudhu'iyah. Komisi maudhu'iyah juga kurang lebih sama tapi lebih kepada fokus pembahasannya yang berbeda. Tapi sama adalah bagaimana menyelaraskan dengan hukum fikih. Yang terakhir ada komisi konuniyah. Konuniyah itu lebih kepada pembahasan aturan-aturan dari pemerintah terkait undang-undang dasar ataupun mungkin rancangan undang-undang yang dirasa itu perlu ada pelurusan atau kejelasan secara hukum fikih, secara ilmu kepesantrenan, itu sebenarnya masuk di bab yang mana? Itu sebenarnya legalkah atau kurang tepatkah atau bagaimana? Karena kita tahu Indonesia saat ini kan bukan negara Islam. Kita kan negara demokrasi. Jadi hukum yang ditetapkan di undang-undang bukan berdasarkan hukum Islam, tapi berdasarkan hukum demokrasi. Itu bagaimana kemudian bisa diselaraskan, bisa ya tidak menyalahi akidah daripada hukum Islam. Kurang lebih seperti itu yang dibahas pada Munas atau Musyawarah Alim Ulama. Juga ada kemudian Kombes. Kombes ini konferensi besar. Di sana pembahasannya lebih kepada keorganisasian. Jadi ada 3 komisi. Yang pertama nanti ada komisi organisasi, yang kedua ada komisi rekomendasi, yang ketiga ada komisi program. Dari 3 komisi itu kurang lebih intinya sama. Bagaimana kemudian bisa menyimpulkan, memberikan ide-ide baru untuk kemajuan dan kemaslahatan Nahdlatul Ulama ke depannya. Kurang lebih mudahnya difahami itu kalau Kombes adalah pemanasan menuju muktamar. Muktamar. Wah, ini pasti ini tadi yang menarik juga. Tadi saya sampai keinget-ingat persiapan kurang dari 1 bulan. Nah, berarti untuk ini sudah semakin mendekati, sudah H-1 ini. Berarti untuk persiapannya masih diperlukan apa lagi ini, Gus? Kalau untuk persiapan, alhamdulillah dari kita sudah bisa saya katakan 90% selesai. Alhamdulillah. Ya, dari sisi karena alhamdulillahnya meskipun dengan waktu yang mepet, kami dibantu oleh tim yang solid. Jadi kami dari pondok itu juga dari kepanitiaan lokal alhamdulillahnya solid, kemudian dibantu juga dari kepanitiaan yang dari PBNU juga solid. Saya rasa itu sangat membantu. Tidak lupa juga ada pihak penyelenggara atau EO itu juga yang sangat membantu persiapan kami. Karena pada dasarnya memang awalnya kita sempat kebingungan. Karena ini baru pertama kali, ini event Munas Kombes pertama yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso. Jadi sebelumnya belum ada gambaran, belum ada gimana-gimananya. Belum pernah ya. Belum pernah soalnya, belum pernah sama sekali. Tapi alhamdulillah ya. Iya, tapi alhamdulillah, tapi kemudian dibantu oleh teman-teman dari pengurus-pengurus dari PBNU, dari teman-teman EO, juga kemudian kita berkonsultasi kepada yang lebih berpengalaman. Alhamdulillah kok setelah persiapan semuanya sudah bisa dikendalikan dan berjalan dengan baik.
Oke, baik. Mungkin nanti kita akan lanjutkan kembali. Kalau tadi kan persiapan dari panitia. Nanti kita penasaran dari bagaimana Alfa Ploso ya. Nah, Ya, nanti Alfa Plus. persiapan dan juga nanti serba-serbinya. Kita akan kembali setelah yang satu ini Ya. pemirsa. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar barang, orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar ini kita masih dalam pembahasan menyambut Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2026. Ini bersama dengan Gus Baha ya sebagai ketua panitia lokal di sini. Kalau kita melihat ya pemilihan lokasinya ini ada di Pondok Pesantren Al Falah Ploso dan tadi Gus Baha menyampaikan kalau ini kali pertama ya untuk menjadi tuan rumah, apalagi untuk acara yang luar biasa, sangat besar sekali untuk Nahdlatul Ulama sendiri. Untuk per hari ini berarti berapa jumlah pesertanya, Gus? Kalau untuk peserta yang terdata yang ke kami itu ya kurang lebih ada 500 yang peserta resmi yang mengikuti Munas ataupun Kombes. Mhm. Akan tetapi untuk besok malam ketika di pembukaan karena juga melibatkan dari pemerintahan, nanti insya Allah juga akan dihadiri oleh beberapa menteri, karena kebetulan kan beberapa menteri terkait itu juga merupakan kader dari NU. Hmm. Ya, sehingga nanti ada beberapa menteri juga kita mengharapkan nanti ada dari kepolisian, dari Kapolri. Jadi total kurang lebih untuk pembukaan ada sekitar 1.200-an orang yang diundang untuk hadir di pembukaan besok itu. Oh, oke, luar biasa sekali. Makanya pemilihan tempat Al Falah Ploso ini juga menjadi strategis berarti, Gus, karena butuh lokasi yang luas juga ya. Ya, Oke, tapi ya. pertama kali ketika ditunjuk sebagai tempat utama atau tuan rumah itu bagaimana dari Al Falah Plaza Ya. sendiri? Yang pasti dari kami senang, bersyukur juga. Paling tidak kami mendapatkan kesempatan untuk berkhidmah, Mhm. membantu secara langsung, berkhidmah secara langsung kepada Nahdlatul Ulama yang seperti saya katakan tadi bahwa pola dasar terbentuknya Pondok Pesantren Al Falah Ploso dari Romo Yai Jazuli, pendiri Pondok Pesantren Al Falah, itu juga mondoknya, bergurunya secara sangat keilmuan juga kepada Mbah Hashim Asy'ari. Jadi itu Hmm. merupakan salah satu bakti kami para santri Mbah Yai Hashim untuk ikut menjaga kelangsungan dan kebaikan kemaslahatan Nahdlatul Ulama untuk kedepannya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Iya. Jadi tetap senang sekali, tapi di sisi lain Iya, juga, wah ini banyak sekali nih yang harus dikerjakan ini. Jadi iya, itu untuk pasti. lalu dari Al Falah Plaza sendiri, apa saja yang disiapkan untuk menyambut acara yang luar biasa ini, Gus? Iya. Secara umum, persiapannya kurang lebih sama seperti persiapan-persiapan bagaimana ketika pelosok ini mengadakan acara. Karena Mhm. ya kebetulan dari pondok itu kan sudah setiap tahun pasti ada acara haul. Iya. Yang mana acara haul itu acara yang biasanya dirawi untuk tamu undangan ataupun muhibbin itu bisa sampai 30-an ribu orang yang datang. Mhm. Sehingga kurang lebih dari situ itu gambaran kita untuk mengadakan acara Munas ini. Ya bedanya kalau haul itu persiapannya 1 tahun sebelumnya sudah ada persiapan dari kami. Kalau untuk Munas Kombes ini memang kurang dari 1 bulan. Tapi alhamdulillahnya kita dibantu lagi-lagi. Ya memang mungkin sudah di jalannya, sudah ditata. Semua persiapan mulai dari pertendaan atau mulai dari apapun itu akomodasi konsumsi Mmm. diberi pelancaran semuanya. Iya, mulai dari Masya persiapan Allah. apapun. Iya, biasanya kayak pesen kasur itu nggak bisa dada, tapi nggak tahu gimana tiba-tiba ada stok numpuk kasurnya ready lah. Itu salah satu contoh memang alam sudah mengizinkan. Kurang lebih seperti Mmm. itu. Jadi ya Oke. ada persiapan yang seperti tadi ya ada persiapan yang gedebak-gedebuk, tapi Mmm. kami menjalani dengan bahagia karena kami yakin ini adalah bentuk khidmah kami kepada guru-guru kami. Iya. Ya. Oke, baik. Ini dari tadi sudah disebut berkali-kali gedebak-gedebuk gitu ya. Gedebak-gedebuk sekali. Tapi pastinya ada berbagai dukungan, Ya, kolaborasi dari berbagai pihak. Ini kalau kita boleh tahu,
kira-kira sudah berkolaborasi dengan siapa saja dan didukung oleh siapa saja ini untuk bahu-membahu menyambut Iya. acara besok, Gus? Kalau secara umum, yang pasti kita kolaborasi dengan pihak panitia PBNU yang Hmm. pertama. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan pihak EO. Yang EO ini ditunjuk langsung dari PBNU, Hmm. menggunakan EO Cita, ini sedikit promosi saja. Ya. Kemudian kita dibantu sekali dari Pemprov Jawa Timur. Jadi dari Ibu Oh. Khofifa itu juga sangat membantu. Nanti dan peserta itu datang dari berbagai daerah di Indonesia, semuanya turun di Surabaya untuk penyambutan pertama, kemudian terkait kendaraan yang disiapkan, itu semuanya adalah dukungan dari Ibu Khofifa, dari Oke. Gubernur Jawa Timur. Ya, jadi semuanya nanti turun juga disambut, ada VIP lounge yang disiapkan oleh Ibu, Masya Allah. juga semuanya. Jadi itu kolaborasi. Juga nanti berkolaborasi dengan PWNU Jawa Timur, itu sebagai pelaksana yang ada di Surabaya untuk perjalanan menuju ke Kediri nanti. Juga di Kediri kita juga berkolaborasi dengan beberapa instansi terkait kesehatan, kita berkolaborasi dengan LKNO, juga dengan Dinas Kesehatan Jawa Timur, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, juga dengan rumah sakit terpadu yang ada di sekitar Kediri. Kita ada rumah sakit rujukan, rumah sakit RSUD Gambiran, juga beberapa stakeholder yang membantu dari kami yang pasti. Wah. Jadi ya, secara keseluruhan persiapannya alhamdulillah diberi kelancaran dan kolaborasinya juga saya rasa itu matang, meskipun mendadak tapi matang. Gitu. Kenapa Gus Bawa bisa bilang mendadak tapi matang? Ini ukurannya dari mana nih Gus? Mungkin ada cerita menarik juga dalam menyiapkan acara ini? Karena lagi-lagi kalau mendadak itu kan biasanya sulit sekali untuk mungkin memaksimalkan atau menyempurnakan. Tapi yang saya rasakan dari kolaborasi, dari persiapan itu sudah luar biasa sempurna dengan waktu yang singkat. Jadi apa yang diberikan dari Pemprov Jawa Timur, apa yang diberikan dari Pemprov dari pemerintah kabupaten, dinas kesehatannya, itu kayak hari ini menghubungi, itu besok sudah langsung ada kesiapan, semuanya selesai. Ini saya rasa itu sangat-sangat membantu sekali. Oh, seperti Jadi itu itu. mendadak tapi perfect, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terkait dengan tadi saya juga melihat, wah akomodasinya juga bagus, keamanan juga diperhatikan, bagaimana konsumsi dan kesehatan. Ini juga sangat-sangat digarap penting sekali ya untuk acara ini. Karena memang diikuti hampir lebih dari 1.200 ya berarti Iya, di hari H 1.200 itu. kurang lebih nanti yang terlibat, ya betul. Ya kurang lebih 1.200, jadi itu bukan hanya segelintir orang, tapi ada banyak sekali begitu ya. Karena memang rangkaian acaranya cukup padat ya Gus. Dari mulai pembukaan, berarti pembukaan di jam berapa Gus besok? Besok malam pukul 7:30 di jadwalnya. Nanti dilanjutkan tanggal 21 sampai 22 pagi untuk komisi-komisi dan pembahasan plenonya. Oke, jadi Ini juga sedikit kenapa kok persiapannya memang harus kita bekerja sama dan maksimal, karena 1.200 itu isinya bukan orang sembarangan semua kalau saya iya bilang. betul, makanya itu. Ya, jadi bukan undangan umum, tapi mereka itu beliau-beliau itu adalah leres, semua adalah kepentingan, semua itu orang-orang penting di Nahdlatul Ulama tingkat nasional, juga pemimpin-pemimpin Nahdlatul Ulama tingkat provinsi se-Indonesia. Sehingga itu persiapan harus benar-benar matang, kurang lebih seperti itu. Wah, ini saya bisa merasakan bahwa tim-tim panitia lokal ini ya sangat-sangat wah nggak bisa tidur kayaknya beberapa hari terakhir kemarin, makin lembur makin lembur sekali. Oke, jadi ini persiapannya sudah hampir 90%, mungkin tinggal beberapa teknis-teknis saja begitu ya untuk kesiapan. Berarti tenda sudah berdiri ya Gus? Sudah semuanya. Tenda sudah kita berdirikan dari tanggal 16. Oh, oke. Dari tanggal Karena 16 tenda cukup sudah banyak berdiri. ya tenda yang harus Ya, diberdirikan karena memang ya. cukup banyak. Sepanjang jalan, itu jalan ada sekitar 800 meter, itu semuanya full tenda. Nanti juga sebagai upaya untuk penyambutan para tamu. Juga nanti di tenda-tenda di beberapa komisi itu juga kita siapkan. Oh, oke. Berarti persiapan yang kurang ya sambil menghitung jam saja ini ya untuk pembukaan dan semoga nanti juga bisa lancar. Oke, baik Gus Ba, kita masih akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng, arang-arang pintar.
Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, coba Kopdar, kita masih membahas tema kita di sore hari ini menyambut Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2026. Sebelum saya lanjutkan ini pertanyaannya, sebenarnya saya agak salfok ya sama Gus Baha ini. Karena antara kok kayak masih muda sekali, tapi juga matang sekali dalam penyiapan acara. Karena saya melihat dari gerak-gerik cara bercandanya juga, wah ini kayaknya Gen Z ini ya. Ternyata benar ya. Masih masuk Gen Z atau enggak ini? Kebetulan saya Gen Z. Oh, Gen Z. Jadi Oh, masih masuk Gen Z. Oh, tapi gini Gus Bah, ini mohon maaf ya, biasanya kalau dipercaya untuk acara yang besar, melihatnya yang senior, yang sudah usianya sudah senior juga gitu. Nah ini gimana akhirnya bisa diamanahi sebagai ketua panitia lokal ini Gus? Kalau dari saya mungkin karena pada dasarnya kan saya memang santri Poso dulunya. Saya itu bukan dulunya, dari sekarang juga masih santri Poso. Jadi saya ini santri Poso yang kebetulan ketika setelah saya lulus, kemudian saya diminta oleh kiai saya untuk berkhidmah lanjutan di pondok pesantren. Ya, jadi saya diambil menantu oleh kiai saya. Iya. Sehingga saya sekarang menetapnya di Pelosok. Jadi kenapa kok faktor usia? Karena kebetulan dulu saya menikah di usia 19 tahun. Jadi masih muda untuk menikahnya. Otomatis pematangan saya itu bisa lebih dikatakan karbitan, betul sekali. Karbitan, jadi ya, lebih cepat ya. Mungkin itu salah satu faktornya. Dimatangkan oleh keadaan ini ya. Ya, betul sekali. Oke, baik. Ini saya salut sekali sama Gus Bah. Sangat semangat sekali tapi juga berilmu begitu loh. Oke. Kalau tadi kita melihat ya runtutan dari jadwal ini kan sudah running sekali. Mulai dari besok tanggal 20, 21, 22 dan katanya di tanggal 23 akan ada acara juga di Al-Falah Plaza ya. Jadi kebetulan memang acara Munas ini tidak direncanakan. Jadi bukan kok memang direncanakan biar digabung sama haul. Dari tanggal 23 ada haul. Itu tidak. Kok kebetulan? Jadi kebetulan sekali. Dulu memang acara haul itu sudah ditetapkan dari 1 tahun yang lalu. Oh memang tanggalnya memang sudah acara rutin. Juni gitu. Iya. Kita kan panggilnya pakai tanggal Hijriah. Jadi setiap tanggal 8 Muharram itu pasti acara haul akbar. Jadi memang seperti itu dari tahun lalu. Iya, sudah jadwalnya. Dari kemarin kemudian dari PB menghubungi mau ada acara Munas, yang mana Munas ini secara tidak disengaja agendanya itu benar-benar berderetan dengan acara haul itu. Ya, jadi ya kita syukuri secara persiapan kita bisa berkolaborasi juga dengan panitia yang mempersiapkan acara haul akbar. Oh seperti itu. Jadi sebenarnya bukan direncanakan, sekalian aja. Karena sudah ada acara ini, sekalian udah haul gitu. Iya, itu bukan. Jadi memang benar-benar kebetulan, itu tanpa direncanakan. Oh seperti itu. Wah memang pas sekali berarti ya. Iya, ternyata benar-benar alam ini mendukung semuanya. Oke, sekarang saya jadi paham kenapa Gus Bah juga menyampaikan rasa-rasanya alam ini seperti meridhoi gitu ya. Betul, untuk perjalanan ini. Saya rasa seperti itu, iya. Oke, baik Gus Bah. Sebelum kita akhiri obrolan kita di sore hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang sedang menonton atau mungkin kepada panitia, peserta dan juga semua yang terlibat dalam pelaksanaan acara ini. Kami silakan. Ya, yang pasti dari saya minta doa restu, minta pangestu, minta doanya kepada semuanya agar acara Munas Kombes ini berjalan lancar dan membawa kemanfaatan, membawa kemaslahatan untuk NU secara umum, juga untuk Pondok Pesantren Al-Falah Ploso secara khusus, juga kepada saya sendiri secara pribadi. Juga harapannya adalah dengan adanya acara Munas Kombes ini benar-benar NU mampu menjadi jawaban untuk zaman, untuk masa depan. Kurang lebih seperti itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Gus Bah atas kesempatan dan waktunya di sore hari ini. Ini saya bisa membayangkan sebenarnya Gus Bah juga masih belum tenang, kayaknya ketar-ketir masih ya. Besok gimana, meskipun persiapan pasti sudah sangat-sangat dimatangkan, diusahakan semaksimal mungkin. Tapi yang namanya teknis kita kan juga tidak pernah tahu, tapi doa dari kita juga semoga besok bisa lancar dan yang paling penting adalah setelah acara itu bisa membawa gagasan-gagasan yang nantinya juga bisa direalisasikan seperti itu ya.
Jadi tapi besok kita bisa menonton atau mungkin ada siaran langsung atau bagaimana Gus? Atau Kalau memang untuk siaran tertutup? langsung tertutup karena Oh, memang oke. ini komisinya komisi tertutup, tapi tenang saja di website Munas Kombes 2026 itu ada Mm-mm. website resminya. Setiap kali rilis langsung di sana. Jadi Oh, oke. perkembangannya semua informasi sekitar pelosok, sekitar Munas Kombes semuanya terupdate di sana dan Mm-mm. itu update-nya berkala. Jadi nggak harus nunggu 1 hari, tidak. Oke. Itu ada rilis baru langsung diupdate. Jadi semuanya langsung bisa ke munas_kombes 2026. Oke, baik. Karena itu juga yang ditunggu-tunggu oleh media, Gus Ya, Ba. betul sekali. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Gus Ba. Terima Semoga besok kasih. sukses, Selamat. lancar ya, dan juga Ya. sehat sampai haulnya selesai ya. Ini doanya saya Amin, perpanjang amin. lagi ini. Ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan kami di sore hari ini. Saya Indah Kumaidi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar Barang, Arang-arang, Pintar.